Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi rantai Markov, yaitu penentuan pangsa pasar merek teh kemasan dengan mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 6, kelas B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester genap 2025-2026. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Yusril Dayat, NPM 240 320 178 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Saputra dengan NPM 240320156 sebagai Wakil Ketua. Perkenalkan, nama saya Hazim Hilmi Anwari dengan NPM 24032010067 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Ernest Renandita Prameswara dengan NPM 24032010076. Yang selanjutnya yakni terdapat studi kasus. Minuman teh kemasan merupakan salah satu produk yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat persaingan antar produk minuman teh kemasan semakin tinggi, sehingga konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lain pada periode pembelian berikutnya. Kuesioner online dibagikan kepada responden atau para pembeli yang merupakan konsumen dari produk minuman teh kemasan merek A, B, C, dan D. Penyebaran kuesioner online diakses melalui Google Formulir yang dimulai pada periode pertama, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2026, dan periode yang kedua dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2026. Didapatkan data perpindahan konsumen sebagai berikut. Tabel 1, data pergantian merek, yaitu mendapatkan dan kehilangan. Untuk merek teh kemasan A, periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 900 pelanggan, lalu mendapat pelanggan dari merek B sebanyak 35 pelanggan, dari C 20 pelanggan, dan dari D 25 pelanggan. Untuk merek teh kemasan B, periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 700 pelanggan, lalu mendapat pelanggan dari merek A sebanyak 80 pelanggan, dari C sebanyak 30 pelanggan, dari D sebanyak 15 pelanggan. Untuk merek teh kemasan C, periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 550 pelanggan, lalu mendapat pelanggan dari merek A sebanyak 25 pelanggan, dari B sebanyak 40 pelanggan, dari D sebanyak 70 pelanggan. Untuk merek teh kemasan D, periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 350 pelanggan, lalu mendapat pelanggan dari merek A sebanyak 20 pelanggan, dari B sebanyak 30 pelanggan, dari C sebanyak 45 pelanggan. Total pelanggan yang ada periode pertama sebanyak 2.500 pelanggan. Yang selanjutnya data tabel 2, data pertukaran pelanggan. Untuk merek A, periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 900 pelanggan. Untuk merek B, periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 700 pelanggan. Untuk merek C, periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 550 pelanggan. Untuk merek D, periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 350 pelanggan. Dengan total pelanggan yang ada pada periode pertama sebanyak 2.500 pelanggan. Lengkapilah tabel tersebut. Dari data tabel tersebut di atas, tentukanlah presentasi pangsa pasar di tiap masing-masing merek produk tersebut pada 3 bulan yang akan datang dengan metode rantai Markov atau Markov Chain Method. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Dapatkan data perpindahan konsumen sebagai berikut. Pada tabel 1 pergantian merek biaya dan kehilangan pelanggan. Untuk merek A, periode pertama jumlah pelanggan 900 pelanggan. Lalu mendapat pelanggan dari merek B sebanyak 25 pelanggan, dari merek C sebanyak 20 pelanggan, dari merek D sebanyak 25 pelanggan. Lalu pindah ke merek B sebanyak 80 pelanggan, ke merek C sebesar 25 pelanggan, ke merek D sebesar 20 pelanggan. Sehingga periode kedua jumlah pelanggan pada merek A sebesar 855 pelanggan. Begitu juga dengan merek B dan merek D, yaitu untuk merek D periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 350 pelanggan, lalu mendapat pelanggan dari merek A 10 pelanggan, dari merek B sebanyak 30 pelanggan,
dari merek C sebanyak 45 pelanggan. Lalu kehilangan pelanggan ke merek A sebanyak 25 pelanggan, ke merek B sebanyak 15 pelanggan, ke merek C sebanyak 70 pelanggan. Sehingga periode kedua jumlah pelanggan dari merek D sebanyak 335 pelanggan. Sehingga total pelanggan yang ada pada periode pertama dan periode kedua sebesar 2.500 pelanggan. Selanjutnya, terdapat data pertukaran pelanggan untuk merek teh kemasan A periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 900 pelanggan. Lalu mendapatkan pelanggan dari merek lain sebanyak 80 pelanggan, kehilangan pelanggan ke merek lain sebanyak 125 pelanggan, sehingga periode kedua jumlah pelanggan sebanyak 855 pelanggan. Itu juga dengan merek B dan merek C, sampai dengan merek teh kemasan D. Untuk merek teh kemasan D periode pertama jumlah pelanggan sebanyak 350 pelanggan. Lalu mendapatkan pelanggan dari merek lain sebanyak 95 pelanggan, kehilangan pelanggan ke merek lain sebesar 110 pelanggan, sehingga periode kedua jumlah pelanggan sebesar 335 pelanggan. Didapatkan total periode pertama dan periode kedua jumlah pelanggan sebesar 2.500 pelanggan. Selanjutnya, terdapat perhitungan matriks probabilistik. Untuk merek A, pelanggan yang royal, yaitu sebesar 0,861, mendapat pelanggan dari B sebesar 0,05, mendapat pelanggan dari C sebesar 0,036, mendapat pelanggan dari D sebesar 0,071. Selanjutnya, kehilangan pelanggan ke merek B sebesar 0,089, kehilangan pelanggan ke merek C sebesar 0,028, kehilangan pelanggan ke merek B sebesar 0,022. Begitupun juga untuk merek B dan C, sampai dengan merek D. Untuk merek D, mendapat pelanggan dari A sebesar 0,022, mendapat pelanggan dari B sebesar 0,043, mendapat pelanggan dari C sebesar 0,082, dan pelanggan yang royal di merek D sebesar 0,686. Selanjutnya, kehilangan pelanggan ke merek A sebesar 0,071, kehilangan pelanggan ke merek B sebesar 0,043, kehilangan pelanggan ke merek C sebesar 0,2. Selanjutnya, untuk pangsa pasar periode kedua dengan probabilitas transisi dikalikan dengan pangsa pasar periode pertama. Adapun perhitungannya untuk merek yang A, 0,861 dikali 0,36 ditambah 0,05 dikali 0,28 ditambah 0,036 dikali 0,22 ditambah 0,071 dikali 0,14 dihasilkan sebesar 0,341. Begitupun juga untuk merek B dan C sampai dengan merek D. Untuk merek D sama dengan 0,022 dikali 0,36 ditambah 0,043 dikali 0,28 ditambah 0,082 dikali 0,22 ditambah 0,686 dikali 0,14 dihasilkan sebesar 0,134. Selanjutnya, untuk pangsa pasar periode ketiga dengan probabilitas transisi dikalikan dengan pangsa pasar periode kedua. Adapun perhitungannya untuk merek yang A sama dengan 0,861 dikali 0,341 ditambah 0,05 dikali 0,289 ditambah 0,036 dikali 0,236 ditambah 0,071 dikali 0,134 dihasilkan sebesar 0,326. Begitupun juga dengan merek B dan C sampai dengan merek D. Untuk merek B sama dengan 0,022 dikali 0,341 ditambah 0,043 dikali 0,289 ditambah 0,082
dikali 0,236 ditambah 0,686 dikali 0,134 dihasilkan sebesar 0,131. Selanjutnya, untuk pangsa pasar periode keempat dengan probabilitas transisi dikalikan dengan pangsa pasar periode ketiga. Adapun perhitungannya untuk merek yang A sama dengan 0,861 dikali 0,326 ditambah 0,05 dikali 0,295 ditambah 0,036 dikali 0,248 ditambah 0,071 dikali 0,131 dihasilkan sebesar 0,314. Begitu juga merek B dan C sampai dengan merek D. Untuk merek D sama dengan 0,022 dikali 0,326 ditambah 0,043 dikali 0,295 ditambah 0,082 dikali 0,248 ditambah 0,686 dikali 0,131 dihasilkan sebesar 0,13. Baik, adapun kesimpulan yang didapat yaitu pangsa pasar perusahaan teh kemasan pada periode keempat untuk teh kemasan merek A sebesar 31,4%, merek B sebesar 29,9%, merek C sebesar 25,7%, dan merek D sebesar 13%. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai analisis pangsa pasar menggunakan metode rantai Markov. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.